Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semuanya. Salam semangat. Izinkan saya, mahasiswa Hamdi, NIM 24 10 919 5008, menyampaikan presentasi dari MK Pengantar Teknologi Informasi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT, yang menjadi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu dari MK PTI ini. Yang perlu kita ketahui bersama adalah apa yang dimaksud dengan Undang-Undang IT. Berikut tujuannya. Undang-Undang IT adalah undang-undang yang mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, merupakan kerangka hukum untuk memastikan ketertiban dalam dunia maya. Dan tujuan daripada Undang-Undang IT ini salah satunya adalah satu, kepastian hukum, di mana bisa memberikan landasan hukum yang jelas untuk semua aktivitas digital. Yang kedua, perlindungan pengguna, melindungi individu dari penyalahgunaan teknologi. Yang ketiga, pencegahan kejahatan cyber, mencegah tindak pidana seperti pencemaran nama baik dan penyebaran hoax yang tidak jelas. Yang keempat, mendorong inovasi, menggunakan teknologi secara sehat, bersih, dan produktif. Perlu kita ketahui yang sering kali kita temukan di dunia maya ataupun di dunia nyata terkait pasal 27 ayat 3, yaitu pencemaran nama baik. Ini menjadi sorotan publik, di mana pasal ini secara khusus melarang penyebaran informasi yang merugikan nama baik seseorang melalui media elektronik. Contoh pelanggaran: penyebaran komentar negatif, fitnah, atau informasi tidak benar di media sosial yang dapat merusak reputasi dari seseorang. Sanksi hukum yang akan diberikan bagi pelaku pencemaran nama baik itu adalah pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana penjara 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar. Nah, ini menjadi salah satu hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang kedua, terkait penyebaran konten asusila, masuk di pasal 28 ayat 1, di mana pasal ini melarang mendistribusikan atau membuat konten asusila dapat diakses melalui sistem elektronik. Definisi konten asusila ini adalah segala bentuk materi yang melanggar norma kesusilaan dan etika yang berlaku. Contoh pelanggaran dari pasal 28 ayat 1 ini salah satunya penyebaran konten, mengirim atau membagikan video atau gambar tanda kutip pornografi, baik itu di grup chat, media sosial, atau platform online lainnya. Nah, ini menjadi salah satu hal penyebaran konten yang akan berhadapan dengan pasal 28 ayat 1. Konsekuensi hukumnya yang perlu kita ketahui bersama adalah pelaku dapat dikenakan sanksi penjara dan denda juga yang berat sesuai ketentuan daripada Undang-Undang IT ini. Contoh kasus sederhana di media sosial yang saya akan gambarkan adalah seorang pengguna membagikan foto tanpa seizin, membagikan foto temannya tanpa seizin disertai caption yang menyinggung atau bersifat negatif. Teman tersebut merasa dirugikan dan melaporkan insiden ini kepada pihak berwajib berdasarkan Undang-Undang IT. Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga etika dan meminta izin kepada seseorang sebelum membagikan konten secara digital. Dampak ini dari tindakan sembrono di media sosial bisa sangat serius, tidak hanya merugikan orang lain, akan tetapi juga berdampak kepada hukum bagi pelaku secara hukum yang berlaku. Sebagai pengguna medsos, teknologi ini kita harus bijak dan bertanggung jawab dalam setiap apa yang kita lakukan. Makanya di sini pesan edukatif yang akan saya berikan adalah, pertama, setiap kita akan melakukan tindakan secara digital itu pikirkan dampaknya dulu.
Selalu pertimbangkan konsekuensi sebelum bagian informasi atau konten lainnya secara online. 2. Hormati privasi. Jaga privasi hak orang lain di dunia digital. Jangan menyebarkan tanpa persetujuan. Yang ketiga, hindari konten negatif. Jauhi penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan konten yang tidak pantas. Yang keempat, gunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini secara positif, memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang berguna, konstruktif, dan produktif, serta edukasi dan inovasi yang baik untuk kita dan lingkungan kita. Kesimpulannya dari materi ini adalah Undang-Undang IT itu melindungi, hadir untuk menjaga ruang digital yang aman dan adil bagi semua. Ruang digital sehat, mewujudkan ekosistem online yang positif dan produktif. Selalu pahami pasal kunci untuk menghindari